di episode kali ini di Bisnis Buzz, di mana kita akan menjelajahi merek-merek yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu merek yang sekarang nih udah melekat banget di hati para masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Aku kasih clue-nya itu pengisi ruko kosong. Ya, jawabannya itu Mixu. Sebentar. Mixu atau Mishu ya? Tapi apapun itu kalian pasti tahu kan apa yang aku maksud? Siapa sih yang gak kenal Mixu? Kayaknya hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini tahu brand Mixu ya. Mixu sendiri ternyata udah didiriin sejak tahun 1997 loh guys. Nah, pada saat itu pendiri Mixu yaitu Zhang Hongqiao, dia mendirikan bisnis ini dengan modal yang cuma 4.000 yuan atau setara dengan 7 juta rupiah. Mixu awalnya ini cuma memiliki 3 menu utama yang ditawarkan, yaitu es krim, extra dan smoothies. Menu milk tea ini baru aja ditambahin sama Mixu seiring berkembangnya Mixu. Nah, bisnis ini tuh meraup keuntungan sebesar 175.000 per harinya, yang dimana keuntungan sebesar ini tuh sangat memuaskan bagi si pemilik bisnis, terlebih saat cuaca panas. Pada tahun 2007, Mixu mulai membuka franchise. Belasan toko baru dibuka di Provinsi Henan. Nah, pada tahun 2008, Mixu sendiri sudah mempunyai 180 cabang dan sudah terdaftar sebagai perusahaan. Di Indonesia sendiri, Mixu pertama kali membuka gerainya pada tahun 2020 di Cihampelas Walk, Bandung. Dan dalam kurun waktu 2 tahun saja, Mixu sudah berhasil menjamur di banyak kota di Indonesia. Anyway, kira-kira hal apa aja sih yang menarik hati masyarakat Indonesia buat beli Mixu? Yuk, ikutin aku! Ya, halo guys, sekarang aku udah ada di salah satu outlet Mixu yang ada di daerah Jakarta Selatan. Yuk, langsung kita tanya-tanya aja pengunjung yang ada di sini. Kenapa sih suka Mixu? Karena lebih budgetnya lebih pas Kak. Kalau menu favoritnya apa nih? Boba Sandai. Makasih ya kak. Iya, sama. Sama aku Elis. Kenapa sih kak suka beli Mixu? Karena banyak variannya sih, terus juga es krimnya juga enak kalau menurut aku ya. Jadi bisa milih-milih kalau lagi bosan sama es krim, bisa pilih yang lain, minuman yang lain, banyak variannya. Terus menu favoritnya apa kak? Aku sih biasanya Supreme Mix Milk Tea. Makasih ya kak. Ya, nama saya Budi. Saya beli Mixu emang sekarang lagi hits kan. Nggak hanya lembut tapi juga enak gitu buat kita rasakan makanannya. Kalau varian kesukaannya apa mas? Ada variannya sih vanilla, kadang coklat gitu. Makasih ya mas. Ya. Halo Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Kaldero. Oh, Kakak tahu Mixu dari kapan sih Kak? Baru ini sih, belum terlalu lama juga. Oh, Kakak gitu kenapa mengkonsumsi Mixu dibandingkan yang lain? Kalau Mixu itu Tahu kan nggak, cabangnya Jerry? kan banyak, terus juga agak deket kan sama harganya tuh agak terjangkau lah. Jadi karena itu kakak diskon tuh membelinya aja di Mixu gitu. Oh gitu, makasih ya Kak. Sejak kapan si Mas nyoba Mixue? Sendiri. Sih yang waktu kami sih Mixue ya kan sempet rame kan baca di mana itu. Saya cobain aja. Kurang lebih mungkin 5 bulan 6 bulan lalu lah. Oke. Kalau Mas sendiri tapi kenapa mau beli Mixue spesifiknya gitu? Ada mungkin yang menarik dari Mixue kalau? Kalau yang menarik sih ya dibandingkan Mixue kan itu minuman sama es krim. Es krim Mixue sih saya suka sih, dia tuh rasa susunya tuh kayak lebih berasa aja gitu dibandingkan es krim lainnya gitu. Oke. Kalau satu lagi nih, tadi sebenarnya Mas sudah bilang sendiri, tapi kalau ada lagi kah kayak yang mungkin bikin Mixue sendiri tuh beda kalau dibanding produk lain gitu? Mungkin dari brandingnya atau apa gitu? Kalau dari branding sih kurang tahu ya. Paling kalau menurut saya Mixue tuh ada di mana-mana sih, gampang di ini aja, gampang di kita tuju aja gitu. Di tempat ada, ini ada gitu. Nggak perlu harus ke mall gitu. Iya. Sini aja ada sih. Iya. Lebih gampang jangkaunya. Oke. Lebih terjangkau ya. Baik. Paling gitu aja sih. Baik, terima kasih. Nah, tadi
kan kita udah dengar pendapat orang-orang tentang Mixu. Tapi gimana sih sebenarnya strategi Mixu buat sampai ketenaran itu? Yuk kita cari tahu. Strategi pertama yang dilakukan oleh Mixu adalah mematok harga yang lebih murah dibanding kompetitor-kompetitornya, atau dalam bahasa marketingnya disebut dengan penetration pricing. Banyaknya gerai Mixu yang selalu ramai di Indonesia membuat produksi juga akan semakin banyak. Produksi dalam jumlah besar tentu membutuhkan bahan baku yang banyak. Jika dibeli secara besar, harga bahan baku juga akan semakin murah. Walaupun dijual dengan harga yang murah, bukan berarti Mixu tidak memperhatikan kualitasnya nih guys. Hal tersebut bisa dibuktikan dari kualitas rasa yang diberikan gak kalah dari kompetitor-kompetitor lainnya. Mixu juga menyediakan berbagai varian rasa es krim dan minuman. Dengan begitu, Mixu mampu untuk menggarap lebih banyak pelanggan dari rasa yang ditawarkan. Ngomongin soal gerai, bukan jadi rahasia lagi apabila Mixu telah melakukan penempatan gerai yang merajalela. Dikutip dari CNBC Indonesia, Mixu berhasil membuka lebih dari 1.000 gerai di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun saja. Mixu tidak memiliki peraturan tertentu tentang jarak atau radius antar gerainya. Penentuan lokasi gerai Mixu juga dilakukan berdasarkan riset yang meliputi kondisi lokasi, target dan ukuran market, hingga permintaan dan minat halayak setempat terhadap produknya. Strategi dasar yang dilakukan oleh Mixu adalah mengencangkan promosinya. Lebih tepatnya, menggunakan sosial media seperti TikTok dan Instagram. Konten-konten yang ada pada sosial medianya tidak hanya dibuat secara organik oleh pihak Mixu, namun juga terdapat konten-konten dari para pengguna sosial media lainnya yang menandai Mixu. Selain melakukan strategi promosi secara digital, Mixu juga melibatkan kegiatan promosi yang sifatnya konvensional. Contohnya, seperti memberikan voucher potongan harga untuk pembelian produk es krim dan teh Mixu. Strategi inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli Mixu. Ya, itu tadi gimana caranya brand Mixu bisa mendominasi pasar F&B di Indonesia. Kalian penasaran sama brand-brand yang lainnya? Jangan lupa nantikan terus di Bisnis Buzz di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you! Halo, perkenalkan nama gue Karissa dan dalam kelompok ini gue menjadi produser. Dan apa sih tugas gue dalam kelompok ini? Jadi tugas gue itu gue mengarahkan, memantau, dan juga melihat seluruh proses produksi. Dan gue juga memilih talent, yaitu Alifah. Kenapa sih gue pilih Alifah? Karena gue melihat dia itu sangat ekspresif dan dia itu bisa bersuara dengan baik di depan kamera. Dan gue juga mau minta maaf kalau misalnya gue ada kesalahan, karena gue juga masih belajar dan gue juga masih bingung saat menentukan beberapa shoot saat kita lagi syuting, dan gue masih butuh pendapat dari yang lain. Sekian dari gue, terima kasih. Hai, nama gue Tere, dan di project video BKM kali ini tuh gue berperan sebagai scriptwriter. Kalau kesulitannya, pada awalnya tentu sulit nentuin topik yang pasti, tapi akhirnya gue milih Mixu karena emang lagi happening di zaman sekarang dan banyak yang ngomongin. Terlebih, walaupun dia kena skandal soal sertifikat halalnya itu, tapi masih banyak aja kan yang mengonsumsi itu. Terus kalau kesulitannya, selama proses syuting itu tuh sayang banget kita nggak ada reading dulu dari talentnya. Jadi talent juga nggak bisa nyesuaiin nih cara ngomongnya, pengucapannya, dan lain sebagainya. Sehingga pas di hari H, itu tuh jadi banyak skrip yang harus diubah-ubah, menyesuaikan dengan nada bicaranya talent juga. Jadi itu sih kalau menurut gue kesulitannya. Halo, nama gue Tiara. Di sini gue sebagai kameramen. Jadi kesulitan gue selama proses syuting BKM ini, itu tuh kayak gue tuh harus banget mengabadikan momen yang ada di gerai-gerai Mixu gitu kan ya. Gue tuh harus tahu nih waktu kapan yang tepat buat ngambil gambar gitu. Jadi kayak gue harus banget nih dapetin momen ini, momen dia lagi ngasih uang, momen dia lagi mesen si Mixunya kayak gitu. Terus ditambah nih gue punya talent, ya ampun, itu tuh kayak harus ngetek berulang-ulang gitu kan. Aduh, capek deh. Terus kayak ya karena keterbatasan waktu juga sih, talent gue ini kayak nggak ada di readingnya, kurang reading gitu. Jadi kayak dia juga mungkin merasa kebingungan ya harus kayak gimana. Terus juga ya, gue mau berpesan sih sama produser gue,
lebih tegas lagi ya kepada anggota-anggotanya, kayak lebih diarahin nih, ini mau kemana gitu, ini mau kemana gitu. Jangan kayak gue juga bingung gitu, ya gue juga bingung gitu, ya lu bingung gue juga bingung gitu kan. Jadi kayak ya udah arahin aja nih mau kemana nih, tag ini di sini gitu, lokasinya di sini, ini tagnya begini gitu kan, enak jelas gitu kan. Ya kayak gitu sih gitu. Jadi kayak kalau bisa kita semua nih sama-sama memperbaiki kesalahannya masing-masing gitu kan. Kayak gue juga mungkin kayak kurang, masih ada shaking kah, masih ada kamera-kamera yang nggak tepat, masih ada yang ngeblurnya kah atau gimana gitu kan. Ya itu aja sih gitu. Bye, semoga kalian suka sama video yang kita buat. Bye. Halo, kenalin nama gue Alifah. Di tugas video BKM kali ini gue sebagai talent. Kesulitan gue sebagai talent itu pertama nggak ada proses readingnya. Jadi gue bingung harus nadanya kayak gimana, intonasinya kayak gimana, dan beberapa kalimat, banyak kalimat yang bukan gaya gue banget. Jadi banyak banget salah. Gue minta maaf banget sama kameramen karena banyak banget nge-tag. Terus giliran udah bener nih tagnya, si kameramennya ini lupa ganti baterai, jadi hashtag dari awal lagi, dan itu bikin lama lagi, jadi gitu. Terus juga karena nggak ada proses reading ini, jadi banyak banget kesalahan-kesalahan, kayak skripnya harus diganti-ganti ulang, harus dicoret-coret, harus nulis lagi dari awal, sedangkan kayak itu udah masuk proses syuting. Jadi gitu. Sekian aja dari gue, makasih. Halo, nama gue Usha, dan dalam pembuatan project video branding konten media tentang Mixu atau Mixue ini, gue berperan sebagai editor utama, di mana semua hasil dari perekaman atau recordingan itu gue harus bersihin, kasih efek tertentu biar enak ditonton, dan ya akhirnya jadi satu file video yang kalian udah tonton barusan. Terus kalau adanya kesulitan sih pasti ada. Dan untuk gue pribadi, itu tuh lebih ke pemilihan konten yang benar-benar perlu dipakai untuk entah diedit, biar urutannya tuh bener dan pas skrip yang udah ditulis dan disusun kan. Dan ya soalnya habis direkam semuanya gitu kan, lumayan banyak gitu hasil dari rekaman yang nggak ada urutannya juga. Jadi akhirnya tuh akhirnya tuh gue pribadi tuh harus menyesuaiin dari file-file audio yang di awal-awal udah gue juga pribadi bersihin dan diurutin. Dan ya jujur sebenarnya kalau buat ngejelasin secara lebih detailnya lagi tuh mungkin agak terlalu ribet ya. Tapi ya intinya sih karena juga waktu yang terbatas dengan durasi video yang lumayan juga panjang, untuk sekitar lebih dari 10 menit gitu kan totalnya sih. Akhirnya gue harus juga ngedit video ini dengan seadanya kemampuan gue sebagai editor utamanya. Jadi ya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, tetapi ya itu aja sih kayaknya dari gue. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian para penonton ataupun pendengar. Terima kasih.